Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama kita bersyukur pada Allah atas segala karunia dan nikmat yang sangat banyak yang telah kita terima. Dan kewajiban kita adalah mensyukuri setiap nikmat yang kita terima, walaupun kita menyadari bahwa syukur kita belum mampu untuk menebus semua nikmat yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan siapa saja yang berjalan di atas sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita kembali membahas tentang pendidikan anak dari buku Mencetak Generasi Rabbani. Kita sampai pada pembahasan 10 karakter pendidik sukses, yang mana terakhir kita membahas poin yang ketiga, yaitu ilmu. Ini adalah salah satu sifat ataupun bekal yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, yaitu ilmu yang memadai. Dan tentunya seperti yang dikatakan faqidu syai' la yu'tihi. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa memberikan. Wa kullu ina'in bima fihi yandahu, dan setiap bejana akan menumpahkan apa yang ada di dalamnya. Kalau bejana itu tidak ada isinya, apa yang ditumpahkan. Demikian pula pendidik ketika ia berperan, ya, memposisikan diri sebagai seorang pendidik, guru, pembimbing, pembina, maka syarat ilmu ini harus dimilikinya. Ilmu harus dimilikinya. Oleh karena itu, seorang pendidik hendaknya memiliki kesadaran untuk rajin membaca, karena salah satu di antara gerbang ilmu itu adalah membaca, yang menambah wawasannya tentang pendidikan, tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan anak. Nah, ini penting untuk dia lakukan. Bukan hanya menambah wawasan, menambah maklumat, pengetahuan, tapi juga hendaknya dia mendalami metodologi, cara, ya, metodologi yang mesti dia lakukan di dalam menangani anak-anak didiknya, yaitu kaifiyat tarbiyat wa ta'lim. Nah, ini juga harus dia kuasai. Jadi banyak sebenarnya hal-hal yang mesti dimiliki oleh seorang pendidik. Apalagi zaman sekarang kita lihat anak-anak itu memiliki banyak sumber-sumber ilmu, ya, masdar-masdar ataupun sumber-sumber pengambilan ilmu. Ya, seperti yang kita ketahui bersama hari ini, ya, akses internet dengan mudah ya bisa kita dapatkan di mana saja. Dan hari ini anak-anak sudah familiar dengan benda tersebut. Ya, bukan tidak mungkin atau bukan mustahil seorang murid itu memiliki, ya, maklumat lebih daripada gurunya. Ya, maka dari itu seorang guru ataupun pendidik jangan, ya, ketinggalan beberapa langkah di belakang anak didiknya. Nah, ini akan membuat anak didik itu tentunya jemu ataupun bosan apabila ternyata mereka memiliki pengetahuan maklumat yang lebih daripada gurunya. Maka hari ini guru-guru terutama di sekolah hendaknya menggalakkan, ya, semangat rajin membaca atau kesadaran rajin membaca, ya, sehingga dia memiliki maklumat yang cukup, ya, di dalam menangani tugasnya sebagai seorang pendidik, khususnya yang berkaitan dengan materi yang hendak dia sampaikan, ya, materi yang hendak dia sampaikan.
ya. Demikian juga seperti yang kita sebutkan tadi, metode-metode pendidikan hendaknya juga dia pelajari sehingga dia mengetahui metode apa yang harus dia pakai. Ya, seperti juga di dalam sebuah pertempuran, ya, seorang panglima itu harus tahu ya cara apa yang harus dia pakai untuk melumpuhkan musuhnya. Nah, demikian juga seorang guru, dia harus tahu bagaimana metode pendidikan yang dia pakai untuk mentransfer ataupun untuk mendidik anak-anak didiknya. Nah, demikian. Jadi banyak sekali tugas-tugas pendidik hari ini ya untuk agar dia bisa lebih baik di dalam mendidik murid-muridnya ataupun anak didiknya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, ya bahwa ilmu ini merupakan suatu modal ya bagi seorang muslim. Seorang muslim itu salah satu sifatnya adalah cinta ilmu, ya, lebih-lebih lagi ya dia adalah seorang ayah ataupun guru ataupun ibu ataupun pendidik ya. Ya, hendaknya ilmu ini hendaknya dia betul-betul miliki dan ya, mumpuni di dalam ilmu-ilmu yang hendak dia ajarkan. Nah, demikian. Itu poin yang ketiga di dalam 10 karakter pendidik sukses. Ini sudah kita bahas sebenarnya pada pertemuan yang lampau. Kita akan masuk poin yang keempat di antara sifat dan karakter pendidik yang sukses adalah memiliki rasa tanggung jawab. Milikilah rasa tanggung jawab yang besar di dalam pendidikan anak. Baik itu aspek keimanannya, tingkah lakunya, akhlak kesehariannya, yaitu dalam pembentukan karakter anak. Ya, dari sisi jasmani maupun rohaninya. Dan dalam mempersiapkan kepribadian anak, ya, dari sisi mental maupun sosialnya. Rasa tanggung jawab ini merupakan senantiasa mendorong dirinya untuk berupaya menyeluruh di dalam mengawasi dan memperhatikan perilaku anak didik, mengarahkan dan mengikuti perkembangan pribadi si anak. Apalagi anak-anak yang puber ya, remaja, di mana mereka sedang mencari jati dirinya. Nah, di sini ya perlu ya seorang pendidik ya memikul tugas itu tersebut dengan tanggung jawab penuh. Artinya ya memiliki rasa tanggung jawab bahwasanya meluruskan suatu karakter ataupun menanamkan suatu kepribadian bukanlah satu perkara yang mudah bagi seorang pendidik. Maka sebagai orang tua, sebagai pendidik pertama dan utama di dalam rumah tangga ataupun di rumah, ya hendaknya dia memiliki sifat ini, yaitu betul-betul memikul tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab. Jadi ini adalah sifat yang penting, yaitu sifat bertanggung jawab, ya, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi di dalam memikul tugas tersebut, ya, sehingga dia maksimal di dalam melaksanakan tugas itu. Karena seperti yang kita sampaikan sebelumnya bahwa mendidik ini adalah tugas yang sangat berat, ya, satu hal yang kadang-kadang nggak bisa diprediksi di atas kertas, ya, teori di atas kertas kadang-kadang meleset, tidak seperti yang kita hadapi di dunia nyata, itulah pendidikan. Maka rasa tanggung jawab di sini ya akan mendorongnya untuk selalu mengevaluasi apabila ada suatu hal yang perlu dia rubah ataupun perlu dia ganti ataupun perlu dia perbaiki, hendaknya dia perbaiki. Itulah rasa tanggung jawab. Ya, karena tujuannya adalah ya berusaha semaksimal mungkin untuk membawa anak ini kepada suatu tingkatan yang mulia. Itulah dia salah satu di antara tujuan pendidikan. Ya, mengantar anak didik kita kepada suatu kedudukan yang mulia. Ya, terhormat. Ya, bukan hanya di mata manusia tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah cita-cita dan tugas utama seorang pendidik, ya. Dan itu bukanlah satu pekerjaan yang mudah untuk dilakukan.
Maka rasa tanggung jawab ini ya mutlak dia perlukan, ya. Sehingga dengan rasa tanggung jawab ini dia tidak mudah berputus asa, ya, patah arang, ya putus di tengah jalan, karena banyak ya para pendidik itu yang pada akhirnya dia melepaskan tanggung jawabnya di tengah jalan dan merasa tidak mampu untuk memikulnya, putus asa menghadapi anak-anak didik, ya. Karena memang itulah domain ataupun kuasa yang Allah berikan kepada kita, ya, untuk memastikan anak ini dapat hidayah. Hidayah itu taufik itu bukan di tangan manusia, tapi Allah beri kuasa kita untuk bisa menyampaikan hidayah irsyad wal bayan yang Allah sebutkan di dalam kitabnya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Syu'ara, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innaka latahdi ila siratim mustaqim. Di dalam surat Asy-Syura, innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkau benar-benar membimbing manusia, mengarahkan manusia kepada jalan yang lurus. Ini adalah hidayah al-irsyad wal bayan, hidayah itu ta'lim. Inilah yang dimiliki oleh manusia, khususnya para pendidik dan guru, ayah dan ibu di rumah, ya, bahwa kuasa yang ada di tangan mereka adalah hidayatul bayan wal irsyad, yang memberikan bimbingan, memberikan pendidikan, pengarahan, ya, dengan penuh tanggung jawab. Nah, demikian, ya. Dan dengan rasa tanggung jawab ini, ya, dia tidak mudah untuk mundur ke belakang atau berputus asa. Kadang-kadang banyak kita lihat, ya, orang tua, guru, pendidik, membimbing yang akhirnya merasa tidak mampu. Coba kita belajar dari Nabi Allah Nuh alaihi salam yang terus berusaha untuk mengajak, mengarahkan, membimbing putranya, anaknya untuk mendapat hidayah. Walaupun pada akhirnya anak tersebut tidak dapat hidayah, tapi coba lihat bagaimana kita katakan rasa tanggung jawab, ya, seorang ayah, seorang nabi, sampai detik terakhir sebelum anak itu tenggelam, ditelan oleh air banjir, dia tetap meminta anaknya untuk naik ke atas perahu. Ya bunayya rkam ma'ana, wahai anakku, ikutlah bersama kami. Itu di detik-detik terakhir sebelum anak itu hilang ditelan banjir. Demikian kegigihan, dan ini tentunya perlu, ya, rasa tanggung jawab, ya, di dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pendidik, ya. Jadi tidak mudah berputus asa, karena memang kuasa kita hanya sebatas itu, menyampaikan, mengarahkan, membimbing, mendidik. Adapun hidayah taufik, ya, hidayah taufik itu bukan di tangan manusia, bukan di tangan kita. Bagaimanapun hebatnya metode yang sudah kita pakai, bagaimanapun canggihnya metode yang sudah kita lakukan, bagaimana hebatnya penyampaian yang sudah kita berikan, ya, ilmu yang sudah kita sampaikan, tapi kalau Allah tidak berkenan, dia tidak berkehendak untuk menyampaikan hidayah taufik itu kepada orang tersebut, ya, maka dia tidak akan dapat hidayah. Ya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Maka rasa tanggung jawab ini membuat seorang pendidik itu tidak mudah untuk berputus asa di dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendidik. Itu yang keempat. Sehingga dia selalu mencari jalan dan cara untuk mencapai tujuannya. Jika cara ini tidak bekerja atau berhasil, maka dia mencari jalan yang lain. Ya, demikian, ya, rasa tanggung jawab itu mendorongnya untuk, ya, mencapai tujuan. Ya, nah demikian. Yang kelima, sabar dan tabah. Ini dua sifat yang dibutuhkan oleh setiap pendidik. Sebab dalam proses pendidikan banyak tantangan dan banyak ujian. Baik itu berasal dari diri kita sendiri, yaitu kadang-kadang rasa bosan, menyerang, jemu, ya,
kadang-kadang ya juga rasa keputusasaan, ya, dan panjangnya perjalanan ini membuat kadang-kadang kita bosan. Itu tantangan dari diri kita sendiri ataupun dari anak didik. Ya, kita menghadapi banyak karakter manusia. Anak didik itu juga nggak satu karakter. Ada yang mudah diarahkan, sekali ngomong dia nurut, ya sekali perintah dia ikut. Ada. Tapi ada juga anak yang berkali-kali diomongi nggak nurut-nurut. Nah, ini perlu kesabaran tentunya, ketabahan dalam menghadapinya. Karena nggak sama kita kalau punya anak beberapa begitu ya, kita juga lihat masing-masing anak dengan karakter yang berbeda-beda. Ada anak itu mungkin, padahal ini dari satu ibu, dari satu rahim. Ya, tapi karakternya berbeda-beda. Ada seorang anak itu dikasih omongan sedikit saja, dia ngerti, paham, dan ikut. Dan di sana ada juga anak yang sudah diomongi berkali-kali, ya nggak paham-paham, boro-boro ikut, boro-boro taat, paham pun enggak dia. Nah demikian, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan karakter yang berbeda-beda. Nah tantangan itu kadang-kadang datang dari anak didik kita, dari anak-anak kita, ataupun tantangan dari luar lingkungan. Ya, kita katakan pengaruh lingkungan dan pergaulan. Ya, lingkungan luar rumah. Kita tahu bahwasanya kita sekarang hari ini tidak sendiri mendidik anak-anak kita. Ada pendidikan di luar rumah, ada pendidikan di dunia maya yang secara tidak langsung membentuk karakter anak-anak kita. Ya, berapa lama mereka berhadapan ataupun berada di dunia maya itu? Mungkin hampir lebih dari separuh hidupnya. Separuh dari waktunya sehari semalam. Apalagi di zaman sekarang ini ya, ada himbauan untuk di rumah saja begitu. Kadang-kadang untuk menghabiskan waktu di rumah itu bingung juga mau ngapain. Akhirnya ujung-ujungnya kembali lagi ke handphone. Handphone dan handphone. Itu yang kadang-kadang susah untuk dihindari juga. Ya, nah inilah tantangan yang dihadapi oleh seorang pendidik. Itu tantangan dari luar lingkungan. Ya, dari lingkungan luar. Baik itu pergaulannya maupun lingkungannya. Baik itu dari lingkungan keluarga maupun orang lain. Ya, kadang-kadang dari lingkungan keluarga juga. Kakek neneknya, paman bibinya, atau sepupu-sepupunya, ya, atau lain-lainnya yang dekat dengan dia. Ya, belum lagi lingkungan luar, tetangga, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kadang-kadang menuntut kita untuk bisa tarik ulur ya di dalam menyampaikan nasihat, pendidikan, pengarahan kepada anak-anak kita. Ya kadang-kadang ya seperti kita meluruskan seorang wanita, ya kalau dikerasi dia patah, tapi kalau dibiarkan dia tetap bengkok. Anak-anak juga hampir sama seperti itu. Ya hari ini kalau dikasari, kalau dikerasi istilahnya, akan patah. Kalau dibiarkan, dia akan hanyut lebih jauh lagi. Jadi perlu tarik ulur dari guru di sekolah ataupun orang tua di rumah di dalam menyampaikan pendidikan-pendidikan itu kepada anak-anak kita. Nah, sebagai orang tua, kita harus mampu mendidik anak dengan sebaik-baiknya tentunya. Di sela-sela sekian banyak tugas dan tanggung jawab kita yang lain. Ya tentunya tanggung jawab kita bukan hanya mendidik anak, yaitu kita pahami. Banyak tanggung jawab lainnya, mencari nafkah, ya seorang ibu di rumah juga harus mengurusi urusan rumah tangga, ngurus suami, ya. Ya, dan ya di samping itu dia juga harus mengurus dirinya sendiri, ya, di samping tugasnya untuk mendidik anak. Ya, maka kita di dalam dunia nyata itu dihadapkan kepada berbagai macam karakter anak, berbagai macam ulah dan tingkah pola mereka, yang mana itu membutuhkan kesabaran yang ekstra, ya, kesabaran yang berlapis-lapis, berlipat-lipat, ya, belum ditambah dengan faktor luar, lingkungan sekitar, kawan bergaul, media sosial, dan pengaruh personal-personal lainnya. Menghadapi semua tantangan dan ujian tersebut, ya kita tidak boleh ya terlepas ketabahan dan kesabaran.
Jangan sampai kita berkata, wah sudah habis kesabaran saya. Ya sudah, kandas, sudah mentok saya katanya. Ada sebagian orang tua yang berkata seperti itu, sudah mentok. Ya seolah-olah ya nggak ada jalan lain, cara lain untuk ya melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendidik ataupun guru ya bagi anak-anaknya, baik itu di rumah maupun di sekolah. Ya tentunya ini akan menyebabkan kita berputus asa ya. Maka dari itu sifat ini harus kita terus pupuk dan pelihara. Jangan sampai hilang walaupun sekejap. Nah demikian. Dari sini kita dapat dengan jelas memahami sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Sesungguhnya ilmu itu dengan terus menuntutnya, mencarinya, dan kesabaran itu dengan terus melatih diri untuk sabar. Di kesabaran itu perlu kita asah dan kita latih. Demikian juga ini adalah satu sifat yang disukai Allah Subhanahu wa taala pada diri seseorang seperti yang ada pada diri Asyad Abdul Qais, yaitu al-hilm wal anat, kesantunan dan ketelitian ya, kesabaran, tidak terburu-buru. Apalagi di dalam mendidik kadang-kadang karena sudah sudah sampai kepada titik klimaksnya. Ya, tinggal tunggu anti klimaksnya. Ya, seorang ayah atau ibu itu, orang tua itu akhirnya mengambil suatu kesimpulan terhadap anaknya. Dasar ini anak begini, dasar ini anak begitu. Kehabisan akal ya untuk menghadapi anaknya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Jadi sabar di dalam mendidik anak ini ataupun dalam pendidikan itu adalah suatu hal yang nggak bisa ditawar-tawar lagi, harus kita miliki. Jadi orang tua itu ya memang harus sabar. Jangan cepat-cepat memvonis anak, wah anak ini nakal, anak ini begini, anak ini begitu, nggak bisa diatur, keras kepala. Ya, ya kalau kita mengambil kesimpulan seperti itu, kita akan melepaskan tugas tersebut. Saya sudah mentok istilahnya. Banyak orang tua berkata seperti itu. Ya sudah mati kutu di hadapan anaknya dan dia mengatakan, saya sudah mentok, saya sudah nyerah, angkat tangan saya. Ya, dan dia serahkan tugas itu kepada orang lain. Ya kalau dia saja angkat tangan, bagaimana orang lain sebenarnya? Ya nggak mengetahui seluk-beluk anak ini. Ya orang tua tentunya lebih tahu tentang seluk-beluk anaknya daripada orang lain. Kalau orang tua saja sudah habis kesabaran, bagaimana orang lain? Ya ini suatu hal yang nggak masuk akal sebenarnya, orang tua mengatakan sudah habis kesabaran saya menghadapi anak saya. Memang begitulah dia tantangannya, karena fitnah seorang itu datang dari keluarganya, ya itu dari anaknya, dari istrinya, dari hartanya, dari tetangganya. Nah demikian Allah menguji kita, ya. Nah demikian. Jadi pesan kami kepada para pendidik, ya orang tua di rumah maupun guru-guru di sekolah, ini sabar ini adalah kunci keberhasilan. Innaman nasru ma'as sabru. Sesungguhnya pertolongan itu datang bersama kesabaran. Karena kesabaran orang tua mendidik anak, dia akan memetik hasilnya. Tapi kalau dia nggak sabar, buyar, ambiar semuanya. Ya, hancur semuanya apabila dia kehilangan kesabaran. Itu adalah satu persimpangan. Apabila dia meninggalkan itu karena ketidaksabaran, habis semua. Bahkan sia-sia perjuangan mati-matian yang selama ini sudah dia berikan untuk mendidik anak. Apabila dia mengatakan sudah habis kesabaranku, maka sia-sia semua apa yang dia lakukan sebelumnya. Nah ini tentunya sangat merugikan. Ya disitulah kita diuji untuk terus sabar mendampingi anak ini ya sampai ya kita kembalikan titipan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah demikian ya. Apalagi orang tua, ya. Kalau kita cerita guru kan cuma di sekolah. Kalau orang tua, itu tetap menjadi orang tua bagi anak. Kadang-kadang sudah nikah pun orang tua harus bersabar menghadapi anaknya. Ya, harus betul-betul sabar menghadapi anaknya. Ya, anak itu kadang-kadang tidak lepas, ya, tidak bisa lepas dari orang tua walaupun sudah nikah, walaupun sudah punya anak. Ya kadang-kadang orang tua juga jadi tempat sandaran ini. Ya tetap nyandar kepada orang tua, walaupun orang tua kadang-kadang
segan untuk berkata, sudahlah kamu sudah menikah, coba pikirkan kehidupanmu sendiri. Namun kenyataannya di lapangan tidak seperti di atas kertas. Ya mungkin banyak orang tua berharap ketika anaknya menikah sudah lepas. Tapi ternyata nggak lepas juga, karena memang itu darah daging kita nggak bisa diputus sama sekali, walaupun dia sudah nikah sekalipun. Ya, nah demikian. Jadi kesabaran ini ya, jadi kunci keberhasilan orang tua di dalam mendidik anaknya. Sampai ya titipan itu ya dia kembalikan kepada Allah atau dia kembali kepada Allah